Episode 23, hari pertama sekolah. Pajri, bangun nak, hari ini kamu sekolah sayang. Panggil Pajira lembut kepada pangeran kecil yang masih setia menutup matanya. Sayang bunda, bangun yuk nak. Iya bunda, peluk. Iya sayang, bangun lagi ya, ini hari pertama kamu sekolah loh. Iya bunda, nanti bunda gak bisa menemani Aji ya, ucap Pajri sendu. Nanti bunda temani Aji sayang, biar bunda absen dulu pagi ini sampai Aji pulang. Apa nanti bunda gak kena marah sama pak dosennya? Enggak sayang, yuk kita mandi dulu. Lagi nanti bunda masih waktu jam terakhir saja. Ya sayangku, Pajri tersenyum dan bangkit dari tidurnya lalu bergegas menuju ke kamar mandi. Pajri anak mandiri yang sudah bisa mengurus dirinya sendiri mulai dari mandi, memakai baju, hingga makan juga sendiri. Jangan lupa ia juga bisa mencari nafkah untuk bundanya. Jangankan hal yang sepele, main listrik pun dia tidak pernah terkena setrum. Begitu mandirinya Pajri yang membuat Fajira hanya harus memastikan jika anaknya tidak terancam bahaya. Seperti kamar mandi yang harus selalu bersih dan tidak licin, kabel listrik yang rapi dan tidak bertebaran bersama dengan hal yang lainnya. Fajira tersenyum melihat anaknya sudah tumbuh besar dan pintar, tidak mau mengeluh dengan apa yang ia alami. Namun sedewasa apapun anak kecil, dia tetaplah makhluk yang sangat membutuhkan ibu untuk membantunya dalam menghadapi kejamnya dunia yang tak seindah dunia hayalan. Seperti saat ini, Pajri memekik ketika tanpa sengaja busa sabunnya masuk ke dalam mata dan membuat Pajira segera berlari menuju kamar mandi dan melihat keadaan anaknya di dalam sana. Bunda, teriak Pajri. Iya sayang, kenapa nak? Tanya Fajira panik. Mata Aji masuk sabun bunda, perih, ucapnya panik. Tanpa menunggu lama, Pajira segera membilas kepala Pajri dengan air mengalir hingga matanya sudah tidak terasa perih lagi. Gimana sayang, masih perih? Udah enggak bunda, terima kasih, ucapnya sambil mengusap matanya. Sama-sama nak, udah siap? Sudah bunda. Pajira terkekang melihat pangeran kecilnya semakin menggemaskan. Sembari memandikan Pajri, ia berharap jika ini tidak akan pernah berakhir. Karena baginya hidup berdua dengan Pajri adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah ia dapatkan dari manapun. Pajira membantu memakaikan baju seragam sekolah Pajri sambil tersenyum dan mengecupnya sesekali. Duh, anak bunda sudah tampan. Iya dong, Aji kan memang tampan. Bunda aja cantik, masa iya aku jelek kan gak banget? Haha, masa bunda cantik sih? Ih, bunda itu cantik banget. Mah. Haha. Mereka tertawa di pagi yang indah itu, berharap semua tidak akan pernah berakhir apapun yang terjadi. Sudah siap nak, kita pergi lagi yuk. Let's go bunda, teriak Pajri senang. Pria kecil itu terlihat sangat mengemaskan dengan pakaian sekolah dan tas kecil yang ia sandang. Pajira tak henti mengembangkan senyumnya sedari tadi, hingga ponsel Pajri berdering, membuat senyuman hangat itu meredup perlahan. Halo Om Irfan, ucap Pajri senang. Halo Pajri, kata Om Rai hari ini sudah mulai sekolah ya nak? Ucap Irfan senang di balik telepon. Iya Om, ini Pajri mau berangkat lagi, ucapnya senang. Wah hebat, hati-hati di sekolah ya nak, belajar yang rajin. Iya Om, terima kasih. Ya udah Om, tutup dulu ya nak. Iya Om, Om juga semangat ya. Iya nak. Tut, bunda yuk kita pergi. Iya sayang. Pajira mengendarai motornya membelah jalanan yang sangat padat pagi itu. Beruntung tidak ada kemacetan yang parah sehingga mereka tidak khawatir datang terlambat di sekolah Pajri nanti. Perlahan namun pasti motor itu melaju dengan kecepatan sedang hingga mendarat dengan cantik di parkiran sekolah itu. Terlihat banyak orang tua dan anaknya yang masih kecil berkerumunan dengan segala macam tingkah. Ada anak yang menangis karena tidak mau sekolah, ada yang masih memeluk ibunya erat, ada juga anak yang malah memeluk kaki orang tuanya karena tidak mau ditinggal. Pemandangan itu disaksikan oleh Pajri dengan ekspresi wajah yang mengernyit. Ia heran melihat anak-anak itu kenapa harus menangis. Begitu batinnya bertanya. Jika dibandingkan dengan siswa yang lain, badan Pajri tidak terlalu berbeda dengan mereka, karena anak itu memang sudah terlihat jangkung di usianya yang baru saja menginjak 3 tahun. Bunda, kenapa mereka seperti itu? Tanya Pajri yang masih menggandeng tangan Fajira. Kenapa ya nak? Mungkin mereka belum terbiasa bertemu dengan orang banyak, atau gak mau ditinggal sama orang tuanya sendirian. Aji takut kalau bunda tinggal nak. Gak takut bunda, Aji kan sudah besar jadi kenapa harus takut?
Iya, anak bunda ini sudah besar dan pintar. Nanti harus belajar yang rajin ya. Iya bunda, apa boleh aku langsung naik kelas? Nanti kita tanya sama Ibu Ruli dulu ya nak bagaimananya nanti. Yang jelas sekarang Aji masuk ke dalam kelas dulu. Nanti kenalan ya sama teman-temannya. Iya bunda. Mereka berjalan menuju kelas yang sudah ditentukan oleh guru sebelumnya. Ketika sampai di dalam kelas, hampir semua kursi sudah penuh dan hanya tersisa kursi pada bagian belakang. Aji nggak apa kan duduk di belakang? Nggak apa bunda, yang penting Aji bisa belajar kan? Badan Aji kan masih kecil nak, nanti nggak kelihatan sama guru sayang. Gak apa bunda, yang penting ibu guru tahu kalau Aji ada di kelas. Hehehe, ya sudah yuk kita masuk nak. Ibu dan anak itu menjadi pusat perhatian hampir semua orang yang ada di dalam kelas. Namun mereka hanya melihat sekilas setelah Pajira menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Permisi bunda, apa di sini sudah ada yang mengisi? Tanya Pajira kepada salah satu ibu-ibu yang ada di sana. Belum deh, silahkan. Aji duduk di sini ya nak. Iya bunda, ucapnya tersenyum namun sejurus kemudian. Bunda Aji nggak bisa naik. Kesal sudah ketika ia mendapati kursi itu sedikit lebih tinggi dari badannya yang kecil, imut lucu bentuknya itu, dan sukses membuat Pajira terkekeh gemas. Hehe, ketinggian ya nak. Pajira menggendong Pajri untuk duduk di atas meja itu, dan hal lain pun terjadi. Bunda, mejanya juga tinggi Aji nggak sampai tuh. Tuh kan, wah, ucapnya cemberut manja. Ya gimana lagi, Aji kan masih kecil. Nanti kita tanya sama Ibu Ruli dulu apa ada stok meja dan kursi yang lebih rendah. Iya, Aji kesal bunda, rengeknya. Sudah ya nak, itu teman Aji dari tadi liatin terus. Ucap Pajira menunjuk teman sebangku Pajri. Kenalin dulu nak sama temannya. Iya bunda, hai aku Pajri. Ucap pria kecil itu tersenyum manis sambil mengulurkan tangannya. Nama kita hampir sama, aku Pandi. Ucap Pandi menjabat tangan Pajri sambil tersenyum. Wah, berarti Aji panggilnya abang ya bunda? Iya nak. Kok panggilnya abang? Tanya Pandi mengernyit. Umur Aji baru 3 tahun bang. Ucapnya menggaruk kepala. Sontak membuat semua orang yang mendengar perkataan Pajri menolak arahnya dan membuat pria kecil itu merona malu. Serius nak? Pajri baru 3 tahun? Pekik ibu Pandi. Iya bu, anak saya baru kemarin genap 3 tahun, ucap Pajira tersenyum. Kok sudah bisa sekolah? Apa Pajri sudah bisa membaca nak? Sudah ibu, Aji sudah bisa membaca berhitung juga, ucapnya bangga sambil tersenyum. Serius nak? Wah, pintar ya, masih 3 tahun sudah bisa membaca, ucap ibu Pandi kagum. Iya bu, kebetulan Pajri mendapatkan beasiswa rekomendasi dari salah satu donatur di sini, karena beliau dosen saya. Dan kebetulan waktu itu Pajri ikut dengan saya pergi kuliah, di sana mereka bertemu. Wah, hebat ya. Beasiswa rekomendasi itu nggak sembarangan anak bisa mendapatkan bunda Pajri. Bahkan juara umum saja susah untuk mendapatkannya. Ucap Ibu Pandi terkesima. Dek, apa betul ibu? Awalnya saya juga kaget kenapa Pak Jul memberikan Pajri beasiswa di umurnya masih 3 tahun. Tapi jika dipikir-pikir sayang juga kalau ditolak. Dan kebetulan Pajri juga mau. Makanya saya ambil bu. Pajira sempat terkejut mendengarkan penuturan Ibu Pandi. Bunda Pajri masih kuliah? Iya bu, masih semester awal. Jurusan apa? Kedokteran bu. Wah, pantesan anaknya pintar ya. Pajira hanya tersenyum menanggapi perkataan Ibu Pandi. Mereka berbincang mengenai hal yang berhubungan dengan sekolah. Sementara Pajri juga sudah terlihat akrab dengan Pandi yang juga terlihat cerdas dari caranya berbicara yang tenang dan menyambung ketika berbicara dengan Pajri.